Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay selain channel Atisam Official guys. Semoga langsung sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah kayak Atisam. Hari ini saya sehat, masya Allah ya guys ya. Teman kita juga yang lagi sakit, semoga Allah sehatkan. Teman kita yang masih berjuang di rumah majikan, semoga Allah kuatkan sampai finish. Buat teman kita yang masih kelit hutang, semoga Allah mudahkan untuk membayar ya guys ya. Hari ini guys bahas apa? Oke guys, bahas ini. Sebenarnya ini kasus yang sebenarnya kita bisa menghindari ya guys ya. Tapi karena kita ini jiwa emak-emaknya ini muncul, kadang kita ini buka Facebook kegiur harga murah ya guys ya. Jadi kita ini dibikin kesel sendiri oleh oknum penipu ya guys ya. Apa sih kak ini guys ceritanya? Ini kan banyak nih teman kita yang sudah emak-emak, yang punya anak ya guys ya, yang punya suami, yang punya mertua gitu ya guys ya. Ya pengen rasanya kita ini membuat keluarga kita ini bahagia dengan cara memberikan gift ya guys ya. Nah, termasuknya ini pekerja migran yang buka-buka Facebook dan Instagram, dimana di sini itu dia tergiur oleh pakaian anak kecil guys. Jadi dia ini punya anak di rumahnya. Ih kayaknya lucu ya kalau dipakai sama si Debbie. Aduh, anaknya namanya si Debbie. Ini Mbak Sri ini, kayaknya saya beli aja deh. Kok murah sekali. Akhirnya terpancinglah oleh promosi pakaian yang mungkin aja penipunya itu cuma dapat gambar dari Google ya guys ya. Dibuat akun fake gitu ya guys ya untuk menipu kalian. Akhirnya Mbak Sri ini ngomong, ini berapa ya harganya? Ada nggak untuk anak usia 3 tahun? Ada dong. Nah akhirnya guys promosi itu benar-benar ugal-ugalan. Di mana ya guys ya 115 itu dapat 25 piece. Kan nggak masuk akal banget ya guys ya. Masa Mbak Sri ini kerjanya di Hong Kong carinya yang diskonan ya guys ya. Bukan begitu kayak Tizam. Saya itu kok lucu ngelihat bajunya itu unik-unik. Ya tapi kan nggak secara logika gitu ya guys ya. Masa 115 dapat 25 piece. Itu berarti kan satu bajunya itu harganya cuma 5 ribuan ya guys ya. Aduh. Akhirnya tergiur juga tuh untuk melakukan pembelian tuh. Dikirimlah menggunakan M-Banking BNI guys ke penipunya. Ditunggu-tunggu pengiriman 1 minggu ya nggak datang-datang. Ya iya 5.000. Bikinnya pakai kain apa Mbak Sri? Akhirnya Mbak Sri ini kok nggak datang ya bajunya. Akhirnya guys ada telepon masuk di mana yang menyatakan baju ini ternyata dibelikan secara ilegal katanya guys, dan harus membayar pajak bea cukai. Kan aneh ya, orang belinya di Indonesia kok minta pajak bea cukai. Nah ini buat kalian ya yang membeli pakaian di Facebook atau apa, kalian itu harus be smart. Kita beli di tanah air Indonesia, di mana di situ itu yang nggak mungkin juga ada yang namanya barang import ya guys ya. Iya kan, orang kita belinya di Indonesia, dikirimnya ke alamat Indonesia gitu. Kenapa harus ada bea cukai? Kalian tahu nggak yang namanya bea cukai itu apa? Bea cukai adalah pajak impor barang dari luar negeri ya guys ya. Ya kan ini kan udah nggak masuk akal buat kalian yang mungkin hari ini lagi ditipu oleh penjual-penjual online yang menerapkan biaya bea cukai ya guys ya. Udah blok aja, udah ikhlasin aja duit yang udah ditransfer segitu ya guys ya. Nah termasuknya Mbak Sri ini agak ketakutan juga karena bea cukainya nggak main-main. Dari harga 115 itu pakaian dimintai bea cukai sebesar 5.592. Oh my god katanya, dia ini udah panik sama suaminya. Ini gimana nih, gara-gara baju bayi, gara-gara baju anak ini saya harus dimintai 5 juta. Udah bener-bener. Akhirnya kayak Tisam, saya mau cerita. Iya cerita apa? Ini saya habis beli baju katanya di sini. Tolong kayak Tisam kasih tahu teman-teman Kaisam itu sebenarnya udah banyak bikin konten seperti ini. Ya tapi ya guys ya, karena semua orang juga belum tentu juga ngelihat video kayak Tisam. Ya maka dari itu ini mungkin dibuat lagi supaya mengingatkan kalian untuk hati-hati ya guys ya. Jangan tergiur promo murah. Nah akhirnya apa guys yang dilakukan si Mbak Sri ini? Ternyata Mbak Sri ini cukup pintar juga. Nah untuk menghadapi penipu ini nggak bisa ya guys ya. Akhirnya Mbak Sri ini ya udah menyadari bahwa dia ditipu. Nah ini nih apa yang dilakukan Mbak Sri ini perlu kita contoh buat kalian yang mungkin ditipu. Kayak bisa mau ngasih tahu kalau kalian untuk melaporkan rekening penipu atau nomor telepon penipu, ini Kominfo ya guys ya Indonesia ini menyediakan salah satu link untuk melaporkan nomor telepon penipu, rekening bank penipu. Nah, situsnya apa kak? Kalian buka aja, cek rekening id.id ya guys ya. Nih, kalau enggak kalian di deskripsi kayak sama aja klik di situ. Nah, nanti muncul di situ terus scroll aja ke bawah ya guys ya sampai kalian menemukan kolom ini. Laporkan rekening. Nah, di situ kalian itu mengupload ya guys ya, di mana kalian melaporkan, "Pak, saya ditipu
oleh rekening ini, bank ini, nomornya ini. Terus dikasih tahu identitas pelapornya kitanya ya guys ya, Mbak Sri, KTP-nya Mbak Sri, alamatnya Mbak Sri. Terus tujuannya apa? Pak, saya pengen blokir ini nomor telepon, blokir ini nomor rekening. Nah, nanti di situ kan diberikan email ya guys ya. Nanti kalau misalkan laporan kita ini disertai bukti ya guys ya, screenshot dari penipuan tersebut. Nah, sudah di-upload semua, ini akan mendapatkan balasan dari Kominfo-nya bahwa laporan kita sudah diverifikasi. Artinya apa? Artinya rekening yang kita laporkan, nomor telepon yang kita laporkan sebagai penipuan itu diproses oleh Kominfo ya guys ya. Jadi kemungkinannya ya diblokir tuh nomor penipu. Walaupun hilang 115, tapi ini menjadikan pembelajaran untuk kita yang mungkin ditipu. Silakan laporkan rekening dan nomor telepon penipu di Kominfo ya guys ya. Cek rekening.id. Kalian bisa langsung masuk ke situsnya. Jangan lupa guys, perangi penipuan dengan menginformasikan sekecil mungkin, nggak jadi masalah. Yang penting kita bisa menyelamatkan teman-teman kita supaya tidak terjebak oleh pembelian yang murah-murah kayak gini. Wis lah guys, sekarang itu ya guys ya, kalian itu sudah menjadi pekerja migran yang bekerja di Hong Kong. Kalau misalkan kalian pengen membelikan anak, ya sudah, suruh aja bapaknya untuk membelikan baju yang bagus di rumah. Kita memberikan uang 200.000 ya guys ya. Ya udah cukup gitu. Nggak usah sok-sokan kalian itu pengen membahagiakan, surprise, kirim-kirim. Nyata-nyatanya kalian pusing-pusingin diri ya guys ya. Iya, mulai sekarang rubah pola untuk membahagiakan keluarga itu dengan cara yang lebih real aja. Oke? Kecuali kalian ordernya melalui aplikasi sendiri gitu kayak Lazada. Kalau Shopee itu kan nggak bisa ya guys ya di Hong Kong itu. Mungkin Lazada bisa. Nah, mungkin itu aja tuh sharing guys sama hari ini. Semoga bermanfaat ya guys ya buat kalian. Hati-hati untuk menghadapi penipuan di luar sana. Karena sulitnya mencari pekerjaan di Indonesia menjadikan pekerja migran ini sasaran empuk untuk mendapatkan uang tambahan untuk para mereka-mereka yang malas bekerja. Jadilah pekerja migran yang smart ya guys ya. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pernah ngalamin nggak